Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam untuk Ibu Bapak, Saudara sekalian. Senang kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah keluarga hari Rabu 7 April 2021. Doa dan harapan dari kami, Ibu, Bapak, dan Saudara ada dalam keadaan baik dan sejahtera. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah mengambil saat teduh. Saudara terkasih, segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, sumber kekuatan dan anugerah. Allah Bapa yang Maha Kasih telah mengutus kita untuk mengelola berkat yang Tuhan telah siapkan. Malam ini sejenak kita akan merenungkan kasih Allah melalui persekutuan ibadah bersama-sama saudara seiman. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 2. Jaya dan megah.
Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Karena Engkaulah Bapa kami, Allah yang penuh rahmat dan kasih, senantiasa memberkati, melindungi, dan merahmati kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami tetap ada dalam kasih dan sejahtera-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami mendengar suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab, dan dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu untuk dapat diberlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah merasa kelaparan yang luar biasa ketika kita asik bekerja atau melakukan sebuah aktivitas dan lupa makan serta minum, sehingga membuat kita merasa lapar yang luar biasa. Dalam keadaan yang lapar yang luar biasa itu, badan kita terasa lemah. Kita merasa tidak berdaya. Kita merasa tidak bergairah. Lalu efek selanjutnya adalah kepala kita menjadi pusing atau pening. Dalam keadaan lapar, lalu tiba-tiba ada orang yang datang mengingatkan dan bahkan membawa makanan untuk kita yang sudah tidak berdaya. Setelah kita makan dan minum dan merasakan kekuatan kembali, apa yang kita lakukan? Saudara,
kita pasti mengucapkan terima kasih kepada orang yang begitu perhatian kepada kita. Kita pasti mengungkapkan ucapan syukur kita kepada orang yang baik dan telah menolong kita. Kita akan melakukan yang terbaik bagi orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Saudara, kita tahu berterima kasih kepada sesama manusia atas perhatian mereka, atas kebaikan sesama yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana dengan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kita, yang patut dibinasakan dalam penghukuman? Rasul Paulus katakan dalam ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu berarti ketika kita juga tidak berdaya karena dosa kita, mungkin kita akan berkata, kita kan tidak minta untuk diselamatkan. Tetapi Allah berkenan meluputkan kita dari jerat maut yang membinasakan itu. Allah berkenan menyelamatkan kita semua. Semua Ia lakukan atas dasar kasih-Nya kepada kita. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Kristus anak Allah harus turun dari ketinggiannya ke dalam dunia dan mengambil rupa sebagai manusia untuk menanggung dosa dunia melalui jalan sengsara dan kematian di atas kayu salib. Apa yang harus kita buat kepada Kristus yang mengasihi kita itu? Kita akan berkata, saya akan bersyukur. Saya akan berterima kasih kepada Allah atas anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita dengan cara rajin beribadah, rajin pergi dan bersekutu di gereja, rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin itu yang kita katakan ketika kita ditanyakan apa yang bisa kita buat untuk membalas cinta kasih-Nya. Saudara, beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah kewajiban primer. Beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah kewajiban dasar, kewajiban pokok kita sebagai umat ciptaannya. Memang kita patut beribadah dan menyembah kepada Allah, karena Ia yang menciptakan dan punya Ialah kita ini. Akhir-akhir ini, di saat kita sedang bergumul dengan pandemi, justru grafik persekutuan kita dengan Tuhan atau peribadahan mulai menurun. Kita selalu mengatakan bahwa kita tidak punya waktu. Kita selalu mengatakan bahwa kita lupa kalau ini adalah hari Minggu. Kita selalu mengatakan kita lupa kalau hari ini adalah hari Rabu, di mana kita bersekutu dalam ibadah keluarga. Dengan alasan karena kelemahan beraktivitas dari rumah, kita lupa hari. Atau mungkin alasan penyampaian khotbah yang kurang menarik disajikan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itulah yang kadang menjadi alasan dasar untuk kita tidak beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Padahal ibadah itu adalah sebuah kewajiban primer, sebuah kewajiban dasar atau pokok. Karena Ia adalah Tuhan pencipta dan kita adalah manusia ciptaannya yang patut menyembah dan beribadah kepada Ia sebagai Sang Pencipta. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita masuk dalam persekutuan atau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur? Berikanlah hati kita. Persiapkanlah hati kita. Teduhkanlah hati kita. Lalu angkat dan arahkan hati kita kepada Tuhan.
Sehingga kalau kita sudah angkat dan arahkan hati kita kepada Tuhan, apapun tidak akan mengurangi rasa sukacita dan rasa syukur kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, kita masih mendua hati, kita tidak konsentrasi dan fokus, maka sekalipun ibadah itu dibuat semenarik apapun, tidak akan membuat kita dapat beribadah dengan baik. Mungkin saja kita akan mendengar firman dengan terkagum-kagum, karena pengkhotbah memberikan dan menyajikan firman itu dengan cara yang komunikatif. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kekaguman itu dapat kita terapkan atau laksanakan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kekaguman kita itu sudah mengubah hati dan hidup kita secara utuh? Gangguan itu tidak hanya datang dari luar saja, Bapak Ibu Saudara, tapi juga datang dari diri kita sendiri. Karena ketidaksiapan kita, karena ketidakfokus kita untuk menghampiri hadirat Allah, maka kita tidak akan dapat beribadah dengan baik. Memang cara penyampaian khotbah dan isinya perlu diperhatikan dengan baik. Tetapi prinsip yang paling pokok bukan itu. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Saya mengajak saudara untuk kita melihat kitab Keluaran pasal 32 ayat 1. Di sana dikatakan ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa itu orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Kita bisa bayangkan, hanya dengan ketidakhadiran Musa di tengah-tengah umat Israel sudah mengganggu kesetiaan umat untuk beribadah dan tetap setia kepada Allah. Itu berarti berefek dan berdampak kepada spiritual umat Israel yang sudah diselamatkan dan diberkati oleh Allah. Karena apa? Karena hati mereka tidak terangkat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati mereka masih mendua sehingga terganggu iman mereka ketika Musa tidak bersama dengan mereka sekian lama waktu. Maka harus ada Allah lain yang harus dibuat oleh tangan manusia. Dan mereka menyuruh Harun untuk melakukan itu. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi nanti tanpa seorang pemimpin duniawi. Mereka lupa bahwa yang menyelamatkan mereka bukan Musa. Musa hanya alat. Perhatikan ketika 10 tula didatangkan kepada negeri Mesir. Mengapa hanya anak sulung laki-laki dari orang Mesir saja yang mati dan anak-anak orang Israel luput? Ini adalah sebuah keajaiban Allah dan bukan kebetulan. Ketika tidak ada jalan keselamatan bagi umat Israel karena di belakang ada kejaran tentara Firaun dan di depan mereka terhampar laut Teberau yang luas dan dalam, berserak ke kiri dan ke kanan, tetap akan terkepung oleh tentara Firaun. Ketika tidak ada jalan, Allah buka jalan. Bukan karena hebat dan kuat Musa, maka ia bisa membelah laut itu terbelah menjadi 2. Namun karena kemurahan dan kuasa Allah, Israel tidak melihat hal itu. Karena fokus dan melihat kepada dirinya sendiri, Israel tidak bisa melihat kuasa Allah yang ajaib itu karena mereka mengarahkan mata mereka kepada diri mereka sendiri, kepada hati mereka sendiri.
saya dapat apa ya? Saya harusnya dapat kenikmatan dunia daripada kesusahan hidup ini. Yang dilihat itu. Padahal harusnya mereka lihat adalah betapa dahsyatnya kuasa Allah itu. Dan kuasa Allah itu patut disyukuri dengan ketaatan dan kesetiaan untuk beribadah kepada Allah. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah adalah soal kita mengarahkan hati kita. Maka hal yang paling penting adalah persiapkan hati kita terlebih dahulu sebelum beribadah. Teduhkan hati kita, tenangkan hati kita, angkat hati kita untuk siap berjumpa dengan Allah. Orang yang beribadah dengan kesiapan dan kesungguhan hati dan dengan hati yang terangkat kepada Allah, ia akan mengaminkan perjumpaannya dengan Allah dalam ibadah, dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kita dapat mengasihi, mengampuni sesama. Dan itulah ibadah yang sejati. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hati yang terarah kepada Tuhan, ucapan syukur yang naik ke hadapan Allah, akan membuat kita mengaminkan persekutuan dengan Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibadah yang sejati. Inilah kesaksian hidup orang yang didamaikan dan diselamatkan dengan Allah. Penderitaan dan salib Kristus yang mendamaikan dan menyelamatkan kita dengan Allah harus kita saksikan dalam kehidupan nyata. Itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman itu, sehingga kami mengangkat hati dengan sungguh-sungguh untuk mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dengan memberi diri kami untuk taat dan setia bersekutu dengan Tuhan dan menjadi pemberita firman Tuhan melalui perilaku kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati negeri kami, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negeri kami. Satukanlah kami dalam kehidupan sebagai satu masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh hidup dalam semangat toleransi, saling mengasihi, saling menghormati, dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami juga boleh menopang dan mendukung program-program pemerintah yang mendatangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi segala masyarakat Indonesia. Bapa, kami berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Biarlah dalam campur tangan Tuhan, vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Kami dapat dikebalkan, dan dalam kuasa Tuhan serta tuntunan hikmat-Mu, kami terus memberlakukan protokol kesehatan untuk kebaikan kehidupan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi gereja-Mu, GPIB Immanuel Bekasi, para pelayan-Mu, Bapak dan Ibu Diaken Penatua,
Berikut bersama dengan hambamu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit, juga bersama dengan unit misioner yang ada, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan dan yang mendukung pelayanan di tempat ini. Kasih dan kebaikan Tuhan memberkati kami semua. Satukan hati kami dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga langkah pelayanan kami menjadi mudah, karena ada sukacita yang boleh kami masuki dan jalani bersama dalam pelayanan ini. Meskipun kami diperhadapkan dengan kesukaran karena pandemi, hikmat Allah menyertai dan memampukan kami, sehingga kami mampu beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan untuk terus menjadi gereja yang menggarami dan yang menerangi dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengangkat hati dan menyerahkan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Lawatlah mereka semua ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan karena kelemahan yang mereka alami saat ini, kuatkan dan topangkanlah iman percaya mereka kepadamu, sehingga dengan kekuatan dari Allah, mereka mampu melihat kuasa Allah bekerja terus di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan melalui para medis dan obat-obat serta makanan dan minuman, sehingga melalui semuanya itu boleh membawa alat kepulihan bagi umat-Mu. Limpahkan rahmat dan berkat, sehingga mereka boleh dicukupkan untuk mengikuti proses pengobatan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa bagi Bapak Kepala Keluarga, Ibu rumah tangga. Jadikan kami orang tua yang selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga anak-anak kami pun dapat menjadi generasi atau gereja yang terus mewartakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka di dunia. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati langkah mereka, lindungi dan juga tuntun mereka dalam perjalanan mereka. Kasih-Mu mengantar mereka untuk meraih cita-cita dan masa depan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Akhirnya inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kasih yang sempurna menutupi berbagai kelemahan dan ketakutan. Kasih Allah yang sempurna hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam kesempurnaan kasih Allah, marilah dengan hati tulus kita menyatakan sukacita iman melalui pemberian sukarela guna menopang pelayanan kasih di dalam gerejanya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya.
Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.